Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa program studi Teknik Geomatika Universitas Indo Global Mandiri. Pada kesempatan ini kita akan memulai perkuliahan kita di mata kuliah Fisika Dasar. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mulai dari konsep dasar dimensi, satuan, dan besaran ya dalam fisika. Capaian pembelajaran dari mata kuliah pada pertemuan pertama ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menunjukkan konsep dasar, dimensi, satuan, dan besaran dalam fisika dengan benar. Ya. Kemudian apa saja yang akan dipelajari, yaitu bagaimana kita cara mengukur besaran fisika dan sistem satuan. Sebagai contoh, ada besaran pada massa, panjang, dan waktu. Di sini bahwa besaran fisika itu dibagi menjadi dua, ya, ada dua hal, yaitu dari aspek konseptual dan matematis. Yang pertama dari aspek konseptual bahwa ada tiga jenis ya besaran ya yang ada di dalam fisika. Itu yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Ya. Jadi ada standar ukuran terhadap suatu besaran pokok. Apa itu standarnya nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian besaran turunan yaitu besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok ya atau besaran yang memang diturunkan dari hasil besaran-besaran pokok. Kemudian yang ketiga ada besaran pelengkap yaitu besaran yang tidak memiliki dimensi. Besaran pelengkap ini biasanya besaran yang berupa bentuk simbol atau angka. Kemudian dari aspek matematis, bahwa besaran dalam fisika itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai tanpa mempunyai arah. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait besaran fisika dari aspek konseptualnya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian definisi standar besaran pokok, ya, jadi ada standar-standarnya bahwa penentuan standar. Yang pertama di sini penentuan standar besaran pokok untuk panjang, ya, di mana satuan yang sudah ditetapkan adalah meter, ya. Bahwa 1 meter itu adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu 1/299.792.458 second atau detik. Ya. Kemudian standar besaran pokok untuk massa yaitu adalah kilogram. Ya. Bahwa 1 kilogram adalah massa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 mm juga. Itu definisi 1 kilogram. Ya, standar yang sudah ditetapkan. Kemudian standar untuk besaran waktu, di mana satuan waktu adalah second atau detik. Ya, 1 second adalah 9.192.631.770 kali periode getaran, ya, periode atau getaran radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium. Atom cesium 133 dalam transisi antara dua tingkat energi ya, atau hyperfine level yang terdapat pada aras dasar atau ground state. Ya, standar untuk 1 detik ya, atau 1 second. Kemudian kita akan mengenal ada besaran dalam satuan internasional ya bahwa ada besaran pokok dalam satuan internasional. Kemudian satuannya juga dalam satuan internasional. Bahwa massa ya besaran pokok massa itu satuannya dalam satuan internasional ada kilogram atau disingkat sebagai kg, kilogram. Kemudian panjang, satuan dalam internasionalnya adalah meter atau disingkat m. Kemudian besaran pokok waktu, satuannya adalah second atau detik, disingkat sebagai s.
Kemudian besaran pokok arus listrik. Ya, satuan dalam satuan internasional adalah ampere, ya, atau A jika disingkat. Kemudian suhu, besaran pokok untuk suhu adalah Kelvin atau K. Kemudian besaran pokok untuk jumlah zat, ya, dalam satuan internasionalnya adalah mol, ya, mol. Kemudian besaran pokok dalam eh, untuk intensitas, ya, di sini adalah kandela atau disingkat CD. Dan besaran satu turunan, ya, contohnya adalah ada kecepatan, ya, bahwa kecepatan adalah perpindahan yang dilakukan per satuan waktu. Nah, maka satuan dari kecepatan adalah meter per sekon atau dalam kurung meter sekon pangkat min satu. Nah, jadi meter adalah satuan dari perpindahan atau jarak atau panjang. Kemudian second adalah satuan waktu, sehingga kecepatan adalah merupakan besaran turunan dari panjang atau jarak, kemudian dibagi oleh satuan waktu. Kemudian percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu, sehingga satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi percepatan adalah turunan lagi dari kecepatan dibagi dengan satuan waktu. Ya, sehingga satuannya adalah meter per second kuadrat atau meter ms pangkat min 2. Kemudian gaya. Ya, gaya adalah hasil dari massa dikalikan dengan percepatan. Ya, massa satuannya adalah kilogram dan percepatan adalah satuannya meter per second kuadrat. Sehingga satuannya adalah dikenal sebagai Newton. Ya. Newton sama dengan kilogram dikalikan dengan M dibagi dengan S kuadrat. Kilogram adalah turunan dari massa, meter adalah turunan dari panjang, dan S kuadrat adalah turunan dari waktu. Baik, kemudian adalah sistem matrik dalam satuan internasional. Jadi ada faktornya, kemudian ada awalan, ada simbol. Kalau kita mengenal bahwa faktor perkalinya adalah 10 pangkat 18 itu disebut sebagai eksa, kemudian 10 pangkat 15 adalah peta, 10 pangkat 12 adalah tera, 10 pangkat 9 adalah giga, kemudian 10 pangkat 6 adalah mega dengan simbolnya masing-masing, 10 pangkat 3 adalah kilo, kemudian 10 pangkat 2 adalah hekto, 10 pangkat 1 adalah deka. Begitu seterusnya ya sampai dengan pangkat min 18 adalah atu. Nah, ini adalah satuan ya di mana ada simbolnya masing-masing yang nanti akan menjadi awalan untuk besaran satuan pada besaran-besaran pokok. Kemudian bahwa besaran itu implementasinya adalah digunakan untuk mengukur. Nah, jadi sebenarnya mengukur itu apa sih? Ya, mengukur adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran baku yang telah didefinisikan sebelumnya. Ya, jadi ada perbandingan ya antara sesuatu yang diukur ya suatu yang diukurnya adalah objek ya dengan besaran baku yang telah didefinisikan. Yang biasanya kita diukur adalah panjang suatu objek ya, atau misalnya meja, maka besaran baku yang telah didefinisikan adalah satuannya misalnya meter seperti itu. Maka akan dibandingkan panjang meja dengan panjang dengan alat ukur yang sudah ditetapkan untuk perbandingan, ya, untuk perbandingan dari panjang suatu meja tersebut. Ya, misalnya meteran atau pita ukur. Kemudian macam-macam pengukuran adalah pengukuran tunggal. Ya, yang pertama pengukuran tunggal yaitu pengukuran yang terpaksa dilakukan karena peristiwa yang diukur tidak dapat diulang. Ya, contohnya menghitung waktu terjadinya gerhana matahari atau kecepatan melintasnya komet. Ya, jadi pengukuran yang memang secara alami itu tidak bisa diulang ya, karena kejadiannya hanya atau kesempatan ya untuk mengukur hanya satu kali. Misalnya menghitung waktu terjadinya gerhana matahari beberapa menit, kemudian mengukur berapa sih kecepatan melintasnya komet, ya. Entah itu kecepatan komet atau berapa sih lama waktu melintasnya suatu komet di langit misalnya seperti itu. Kemudian pengukuran berulang.
yaitu pengukuran yang memungkinkan dilakukan lebih dari satu kali, sehingga disajikan dalam bentuk X rata-rata adalah jumlah pengukuran dibagi dengan berapa banyaknya pengukuran, sehingga ada namanya ketidakpastian relatif. Ya, ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif di sini adalah jumlah dari pengukuran dibagi dengan berapa sih rata-ratanya dikali dengan 100%. Oke, misalnya untuk pengukuran berulang ya bahwa sebenarnya pada saat pengukuran itu ada namanya ketidakpastian. Ya, karena pengukuran itu tidak selalu benar. Pasti ada faktor kesalahan yang menjadi bagian ya dari suatu pengukuran. Jadi kesalahan di sini ada tiga jenis, bahwa ada kesalahan umum atau yang disebut sebagai keteledoran atau ketidaktelitian dari pengamat atau yang pengukurnya. Pun ada kesalahan acak. Ya, kesalahan acak itu disebabkan adanya fluktuasi-fluktuasi halus pada saat pengukuran, ya, ada perubahan-perubahan pada saat pengukuran, kemudian kesalahan sistematis yang berasal dari alat, ya, dari sistem. Misalnya dari alat yang tidak dikalibrasi, kemudian bagaimana kondisi titik awalnya atau titik nolnya, kemudian komponen alat, kelengkapan alatnya, bagaimana mempengaruhi dari ketelitian dalam membaca, kemudian arah pandang dan sebagainya. Arah pandangnya terbalik atau tegak lurus dan sebagainya itu akan mempengaruhi juga dari kesalahan suatu sistem alat ukur. Kemudian melaporkan hasil pengukuran. Ya, jadi dari hasil pengukuran itu ada besaran yang dilaporkan ya sebagai berikut misalnya. Jadi ada berapa sih nilai dari suatu X, ya, X sama dengan X0 atau nilai yang dianggap benar plus minus delta X atau itu adalah nilai ketidakpastiannya. Ya, bahwa X di sini adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar dari X0, ya, hasil pengukuran. X0 ini hasil pengukuran, kemudian ada ketidakpastiannya adalah disimbolkan dengan plus minus delta X, ya, nilai ketidakpastiannya. Nah, bagaimana sebenarnya cara perhitungannya? Bagaimana menentukan nilai benar X0 dan ketidakpastian, ya, dari atau simbol delta X itu. Nah, contohnya, cobalah kita mengukur tebal buku, tebal meja, atau benda-benda yang ada di sekitar kita menggunakan suatu alat ukur, misalnya mistar atau penggaris ya, dengan jangka sorong atau alat mikrometerskop. Kemudian kita peroleh nih, misalnya dari pengukuran tebal meja. Ya, tebal meja kita ukur menggunakan mistar itu diperoleh ketebalannya 2,75 cm. Nah, maka bisa ditentukan bahwa delta X atau nilai ketidakpastian itu adalah setengah dari skala terkecil dari mistar. Kita ketahui bahwa skala terkecil dari mistar adalah 1 mm. Garis-garis kecil adalah 1 mm, sehingga delta X sama dengan setengah dikali 1 mm, sehingga diperoleh nilai delta X adalah 0,5 mm. Atau jika dikonversi dalam satuan cm, maka menjadi 0,05 cm. Nah, maka bisa ditentukan bahwa nilai X atau nilai pendekatan yang dianggap benar yang mengandung ketidakpastian tadi adalah 2,75 plus minus 0,05 cm. Ya, jadi satuannya harus sama. Dari satuan pengukuran dengan mistar itu 2,75 cm, kemudian nilai delta X-nya pun juga harus dalam satuan cm. Sehingga bisa ditulis untuk hasilnya adalah 2,75 plus minus 0,05 cm. Nah, kemudian perbedaan antara pengamatan dan pengukuran. Ya, sebenarnya apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama sebenarnya di sini adalah pengamatan. Pengamatan adalah bahwa ada sesuatu yang diamati. Ya. Jadi kita
melakukan pengamatan itu pasti semuanya dari objek atau model yang ada di alam. Sehingga itu bisa disebut sebagai peristiwa alam. Ya, jadi suatu objek itu karena suatu fenomena atau peristiwa alam diamati, nah, kemudian dari hasil pengamatan itu akan menghasilkan suatu besaran fisika. Besaran fisika di sini jika didukung dengan teori dan konsep dari fisika, ya itu juga akan menjadi besaran fisika. Nah, dari teori di sini dipadukan dengan model atau objek yang ada di alam, itu menghasilkan suatu hukum fisika. Nah, dari model ini kalau kita sebagai objek penelitian atau eksperimen, ya maka kita ukur langsung, bukan hanya sekedar pengamatan ya, tidak hanya sekedar pengamatan, tetapi kita lakukan dengan pengukuran, ya. Dan dari hasil pengukuran itu kita akan menghasilkan suatu nilai atau kuantitas, ya. Apa yang diukur sebenarnya ya, semua objek atau model yang ada di permukaan bumi itu kita ukur. Kita ukur, maka kita akan mendapatkan kuantitas atau nilai. Kemudian dari kuantitas itu kita juga mempertimbangkan aspek karakteristik interaksi antara materi yang sudah diamati, juga dengan teori, bisa diterapkan eh, pada hukum fisika dan juga dengan konsep fisika. Maka ada perbedaan bahwa pengamatan itu menghasilkan besaran fisika, kemudian kalau dari pengukuran kita menghasilkan suatu nilai. Ya, ada kuantitas yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi ya, karakteristik ya, interaksi antar materi yang sudah diamati. Kemudian penentuan nilai atau kuantitas dari pekerjaan pengukuran. Jadi dari pengukuran kita menghasilkan kuantitas, ada hasil pengukuran, maka dari pengukuran itu kita sajikan ada harga dan ada satuan. Ya, ada nilai, ada satuan. Harga ini ditentukan mengacu dari sistem matrik yang disampaikan di awal, kemudian ada satuan. Ya, satuan internasionalnya apa? Kita mengukur satu kantong beras, misalnya, kita dapatkan beratnya adalah satu, harganya adalah satu. Ya, satu sistematiknya apa? 1 kilo. 1 kilo dengan satuan internasional adalah gramnya kayak 1 kilogram. Untuk awalan ya 1 kilogram dan satuan internasionalnya juga 1 kilogram. Kemudian nanti kita menetapkan juga untuk standar ukurannya dan sistem satuannya. Itu jadi harus ditetapkan standar ukuran dan sistem satuan untuk mengukur suatu objek. Nah, alat ukur yang digunakan itu juga harus dikalibrasi ya, supaya bisa ditetapkan secara benar untuk standar ukuran dan sistem satuannya. Kemudian kita juga akan mengenal terkait angka penting. Ya. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Ya. Kadang kita untuk mengukur kita ada sesuatu hal yang diragukan atau tidak pasti. Maka kita hanya menaksir saja untuk angka-angka yang terakhir seperti itu. Nah, aturan dari angka penting adalah semua angka bukan nol adalah angka penting. Semua angka bukan nol adalah angka penting. Kemudian angka nol yang terletak di antara dua angka bukan nol termasuk angka penting. Kemudian semua angka nol yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Kemudian angka-angka nol yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Kemudian bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka nol pada deretan akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas apakah angka-angka nol tersebut adalah angka penting atau bukan. Nah, seperti ini contohnya. Notasi ilmiah atau notasi baku. Jadi adalah suatu bentuk sajian bilangan yang praktis apabila angka yang diperoleh dari hasil pengukuran sangat panjang. Misalnya, kita ada
perhitungan terkait ini misalnya angkanya adalah 7 juta miliar ya, atau ini nolnya ada 15, hitung ada 6, ada 15. Sehingga ditulisnya 7 kali 10 pangkat 15 kilogram. Kemudian nol yang di depan koma, kemudian di belakangnya ada cukup banyak. Ada banyak angka nol, 0,0098 cm ditulis sebagai berikut ya, 9,8 dikali 10 pangkat min 12 cm. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ini 89.435,08 meter? Ya, bagaimana ditulisnya? Kalau sebenarnya angka yang seperti ini masih wajar, masih tidak terlalu panjang. Tapi kalau ingin kita ringkas, ya, bahwa ini bisa bisa kita tulis ya 89,43508 dikali 10 pangkat 3 meter misalnya. Kemudian 0,00000768 milimeter. Ini bagaimana ditulisnya? Tentu cara menulisnya sama seperti yang ada di nomor 2. Ada di nomor 2 ini. Jadi nanti 768 atau 7,68 dikali 10 pangkat min 1, 2, 3, 6, 7, 8. 10 pangkat min 8 milimeter. Kemudian terkait alat ukur, macam-macam alat ukur. Pertama alat ukur panjang, misalnya mistar, jangka sorong, mikrometer, skru. Kemudian yang kedua alat ukur waktu, ya ada stopwatch, arloji, jam, dan alat ukur massa, neraca, OHS dari berbagai tipe. Nah, bagaimana dengan alat ukur jarak untuk keperluan survei dan pemetaan? Ya? Apa alat ukur jarak untuk horizontal? Ya? Ukur jarak horizontal atau datar. Bagaimana alat jarak ukur jarak untuk vertikal atau beda tinggi elevasi? Ya, semuanya bisa menggunakan waterpass atau auto level untuk pengukuran sifat datar. Bisa juga dengan alat ukur teodolit misalnya. Kemudian jangka sorong. Nah, berikut adalah gambarnya jangka sorong ya. Jadi ada skala terkecil dan ada skala uh, yang besarnya ya. Yang di bagian atas ini adalah ukurannya 1 cm, kemudian yang skala terkecilnya adalah 1 mili, kemudian ada bisa lebih teliti lagi untuk penentuan skala terkecilnya lagi. Kemudian ada micrometer screw, ya, seperti ini gambarnya. Kemudian ada stopwatch, seperti ini gambarnya. Kemudian ada neraca lengan, seperti ini gambarnya. Neraca Ohaus, kemudian ada neraca digital, seperti yang sering Anda temukan di pasar ya, atau di warung sayur. Kemudian cara baca hasil pengukuran jangka sorong. Nah, ini misalnya. Jadi bagaimana mengukurnya? Nah, ini misalnya diperoleh berapa sih panjangnya? Ya, satu koma berapa ini didapatkan? Panjangnya adalah 18. Ini di sini 1,8 milimeter ya. Ya, 18 milimeter atau 18 milimeter, 85. Ya, maka didapatkan 18,85 milimeter. Kemudian dimensi. Dimensi menyatakan esensi dari suatu besaran fisika yang tidak bergantung pada satuan yang digunakan. Ya, misalnya besaran pokok. Ya, besaran pokok itu punya simbol dimensinya M. Kemudian besaran pokok panjang, simbol dimensinya L. Waktu, simbol dimensinya T. Arus listrik, simbol dimensinya adalah I. Dan besaran pokok untuk suhu, simbol dimensinya adalah O. Derajat ya, O. Kemudian jumlah zat, simbol dimensinya adalah N. Dan intensitas, simbol dimensinya adalah J. Analisis dimensi, suatu besaran dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Ya, jadi dimensinya sama. Setiap suku dalam persamaan fisika harus memiliki dimensi yang sama, maka dapat dinyatakan bahwa persamaan tersebut benar. Nah, bagaimana sih sebenarnya ya untuk bagaimana kita menganalisis dimensi? Nah, misalnya nih ada kasus jarak tempuh suatu objek yang bergerak dengan kecepatan konstan dalam satuan waktu tertentu dinyatakan dengan rumus berikut ini ya. Jarak tempuh S sama dengan V kali T ya. Yang mana S itu ada jarak ya.
kemudian yang V kecepatan objek, dan T adalah waktu tempuh. Nah, bagaimana menunjukkan bahwa persamaan ini secara dimensional adalah benar? Nah, jawabnya adalah dimensi jarak S adalah L ya. Jarak S itu adalah dimensinya L, kecepatan V ya, adalah dimensinya L T min 1 ya, karena V apa satuannya? Meter per second. Kemudian dimensi waktu adalah T. Nah, maka dibuat persamaannya adalah L sama dengan L T pangkat min 1 dikali T. Kemudian kita susun lagi L sama dengan L per T dikali T. T saling sesama T bisa dicoret, maka diperoleh L sama dengan L. Ya, itu adalah eh, dimensi jarak. Ya. Nah, baik. Sekian materi dari saya pada pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat. Apabila Anda sakit kepala, silakan cari obat di apotek terdekat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.